Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah sama abang yang satu ini. Ini beliau adalah seorang seniman dan saya mau tanya beliau itu seniman apa? Tapi intinya pastinya beliau adalah seniman dari Betawi, namun Betawi Bekasi. Nah, apa sih bedanya Betawi Bekasi dan Betawi Jakarta? Coba kita tanya ke abang yang satu ini. Assalamualaikum abang, selamat sore. Dengan abang siapa? Salam, sama Bang Manin. Oh, abang selaku seniman apa bang? Kalau saya seniman topeng Betawi, Bang. Oh, seni topeng itu apa sih bang? Kalau seni topeng itu bisa dibilang kesenian yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, ini seni itu banyak bang, maksudnya seni topeng itu ya. Dalam artian kehidupan kita sehari-hari kita tumpahin di atas panggung, padahal sama. Artinya begini, jadi yang namanya kesenian topeng itu yang mungkin dari zaman dulunya nih, cerita zaman dulu kita tumpahin di atas panggung, ditonton sama orang era sekarang, jadinya cerita zaman dulu bisa didengar sama orang zaman sekarang yang belum tahu bang. Nah, terus kira-kira nih bang ya, bagaimana cara abang atau dengan pasti abang juga punya grup ya, grup topeng. Bagaimana cara abang dan grup topeng abang melestarikan kesenian topeng Betawi nih bang? Ya kita ajak anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bekasi, yang mungkin pada melek mata sama yang namanya kesenian tempo dulu, ya kan, orang-orang tua dulu. Nah di situ kita ajak tuh anak muda yang mungkin sekarang kan zamannya zaman serba canggih, zaman jengjet, ya kan. Nah, abang juga di sini kan di tempat abang juga bekerja juga kan pastinya. Abang juga bekerja di salah satu radio daerah di Kabupaten Bekasi. Nah tuh bang, mungkinkah abang juga bisa melestarikan kesenian topeng itu di dalam dunia siaran bang? Nah, ya udah pastinya kita pakai bahasa Bekasi bang, bahasa Betawi. Karena ya yang namanya radio itu kan kebanyakan tuh cuman kalau suara itu audio. Jadi bukan visual. Kalau visual itu kan kelihatan wajah, tubuh ya kan. Kalau ini radio itu cuma suara. Yaitu ya mau nggak mau kita cara melestarikannya kita lewat suara. Nah lewat suara itulah kita kita dengarkan kepada pendengar dengan bahasa kita, dengan keseharian kita ceritain. Sama seperti ubahnya kita untuk manggung seperti manggung topeng. Nah begitu bang. Nah bang, dari tadi kan abang ngomong itu Betawi Bekasi, bahasa Bekasi. Nah ini yang membuat saya bingung atau mungkin masyarakat juga yang belum tahu itu rancu ya. Kok Betawi itu bilangnya Betawi Bekasi? Emang bukannya Betawi itu ciri khasnya dari Jakarta ya bang? Nah terus apa sih emang yang membedakan Betawi Jakarta dan Betawi Bekasi? Kalau memang Betawi itu terbagi menjadi dua bang. Nah, jadi sebenarnya sama bang, bukannya terbagi menjadi dua. Oh sebenarnya sama. Sama, cuma bahasa yang membedakan. Contoh, misalnya kan ini abang ngomongin masalah Betawi Jakarta. Bisa dibilang itu Betawinya ibu kota. Betawinya yang udah modern atau Betawinya bahasanya juga pakai E. Nah beda sama Betawi pinggiran seperti yang ada di Kabupaten Bekasi, itu biasanya pakai ora. Nah sebenarnya kalau kita telusuri itu semuanya sama bang. Samanya gimana? Samanya tuh dari seninya tuh sama. Nah yang membedakan mungkin ya kalau Jakarta bisa dibilang nih, wah ini Jakarta bajunya juga agak rapi. Ya, beda sama yang di pinggiran, mungkin bajunya agak formal. Tuh, dari biasanya kayak jeblak-jeblok, biasanya kayak ceplas-ceplos. Nah itu yang membedakannya bang. Membedakannya itu biasanya E sama A sama orang. Gitu bang. Benar. Nah terus kalau misalkan dari abang sendiri nih bang ya, abang ngelihat Betawi Bekasi, budaya Betawi Bekasi itu di Bekasi sendiri kayak gimana bang? Mungkin
Mungkinkah di era modern kayak begini itu Betawi Bekasi itu makin tren kah di kalangan anak muda, atau mungkin hanya trennya di kalangan orang-orang tua yang zaman dulunya dia itu merasakan budaya Betawi Bekasi banget, sementara sekarang kan udah jarang gitu orang yang menerapkan atau mengenal Betawi Bekasi ini, Bang. Nah, di sini Bang, makanya kita sebagai seniman Betawi, kita kenalkan lagi, kita ajak yang namanya generasi sekarang buat tahu yang namanya kesenian tradisi orang tua kita yang ada di Kabupaten Bekasi, yang ada di Bekasi, khususnya Betawi. Kita ajak betul. Nah, cara untuk memperkenalkan, mungkin cara memperkenalkan ya seperti itu, kita dari panggung ke panggung, yang namanya seni topeng kita tampilin biar tahu, terus juga kita kenalin ya sama orang-orang yang mungkin bukan orang sini, maaf ya, terus kita kenalin biar dia juga tahu. Nah, makanya kebanyakan nih dari orang kalau yang udah dari luar daerah tinggal di Bekasi, tinggal di tempat yang bahasanya Betawi, kemungkinan besar nanti dia bakal ngikutin bahasa Betawi. Terus untuk cara kita ngajak generasi mudanya, yaitu dengan cara bersiaran, pakai bahasa kita, pakai bahasa Betawi. Nah, nanti juga dia bakal penasaran bahasa Betawi itu bagaimana. Pasti Bang, pasti larinya bakal ke situ. Jadi untuk Abang sendiri Bang, harapan Abang untuk budaya Betawi Bekasi ke depannya Bang kayak gimana Bang? Ya, harapan kita sih sebagai seniman topeng Betawi ya, yuk kita lestarikan kebudayaan kita, ya kan, biar tahu orang dari mana-mana, oh ternyata kita nyampainya ada di sini, bahasanya begini, ya, bahasa Betawi. Nah, di situ dah kita kenalin, ya kan, orang-orang yang dari mana-mana betah tinggal di tempat kita tuh. Bahkan juga orang-orang dari kita juga banyak tuh yang nikah sama orang luar. Ya kan, nikah apa sih namanya, itu namanya lupa dah, apa sih namanya itu, berteman, bersatu padu, menikah ya udah ya, ibaratnya gitulah. Menikah deh tuh, ya kawin, nah, punya anak, tinggal di sini ngomong Betawi. Nah, kita lestariin dah, kita kenalin ke orang-orang, ya kan, saudara-saudara kita yang kemungkinan ada di luar daerah seperti Jawa, terus seperti yang kemungkinan di daerah-daerah luar seperti Lampung, seluruh Indonesia, biar dikenal, ya kan, ternyata Indonesia itu banyak bahasa yang enak didengar, bahasa yang enak buat kita buat kita ngobrol tuh. Jadinya sama-sama kita lestariin. Ya, sebab begini Bang, ada pantunnya. Paling enak makan roti buaya dikasih keju. Cakep. Ya, kita lestarikan seni adat budaya biar seni adat budaya masing-masing semakin maju. Mantap. Oke, terima kasih Bang Manen. Ya, ada mungkin yang tambahan lagi? Ya, tambahan sih ya, kemungkinan untuk saya pribadi nih, untuk anak-anak generasi, buat anak-anak saya, yuk kita lestariin kesenian budaya, jangan malu. Ya, kita lestariin seni budaya kita biar dikenal. Tuh. Sebab kalau kita tidak melestarikan seni budaya kita, siapa lagi? Ya kan, dari Jawa pakai bahasa Jawa, dia melestarikan keseniannya dari Jawa. Dari Sunda melestarikan keseniannya dari Sunda. Jadi masing-masing tuh punya adat budaya kan. Tuh. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita lestariin seni adat budaya kita. 2 pepaya dipotong 3, biji berkisah warnanya hitam. Cakep. Kita lestariin seni adat budaya, biar alamat bangsa kagak tenggelam. Bukan main. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Manen atas waktunya. Mudah-mudahan kebudayaan Betawi Bekasi ini semakin bisa dilestarikan lagi, dan pemerintah juga ikut membangun kembali, memperkenalkan, mempopulerkan budaya Betawi Bekasi ke masyarakat luas, supaya kita tidak kehilangan budaya kita sendiri, kultur budaya kita sendiri ya Bang ya.